Halo Sobat Tekno, balik lagi di Lapak Tekno. Oke, ini adalah iPhone 12 Pro Max yang kemarin udah aku unboxing. Sekarang aku mau coba tes main game Genshin Impact di HP ini selama mungkin 30 menit atau lebih. Untuk dari skor Antutunya sendiri dengan iOS terbaru versi 16.0.3 itu dapat skor di 701 ribuan. Dari skor Antutu ini sih nggak beda jauh hasilnya sama Poco F4 yang kemarin udah kita tes performanya main game Genshin Impact. Dari skor Antutu yang mirip, apakah performanya bakalan ngimbangin dari Poco F4 ataupun malah lebih bagus ataupun bisa jadi lebih rendah dari Poco F4. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat Tekno agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sebelum main game Genshin Impact di sini kita cek dulu untuk baterainya masih di 96%. Untuk brightness-nya di sini bakalan aku atur di 50% ya Sobat Tekno. Dan untuk suhu di awal kita cek di 32, ya 32 paling tinggi. Untuk di bagian depan dan di bagian belakangnya itu di 33,6. Oke, langsung kita masuk ke gamenya. Di video kali ini aku nggak akan skip-skip ya Sobat Tekno, agar kalian juga lihat real time performa dari HP ini saat mainin game Genshin Impact. Game Genshin Impact ini adalah versi yang terupdate di versi 3.1 ya Sobat Tekno, dan ini butuh storage di 20 gigaan. Oke, dari loginnya sih ini cepat ya ketimbang di Poco F4 yang biasanya aku pakai buat main game. Coba kita lihat untuk performanya seperti apa. Kita masuk dulu ke gamenya. Oke, ini di kota Mondstadt harusnya sih di sini yang paling rame. Untuk lag sih nggak ada ya Sobat Tekno. Masih lancar. Kita buka settingannya di settingan berapa ya. Oke, di grafis untuk defaultnya itu udah tinggi ya Sobat Tekno. Tinggi di FPS 30. Ini adalah settingan defaultnya di tinggi, FPS-nya 30. Kita coba di tertinggi dan FPS-nya kita atur di 60. Apakah masih sanggup buat jalanin game ini selama beberapa menit ke depan? Oke, di kota ini masih lancar. Pas jam 8 ya Sobat Tekno. Oke, kita mau keliling-keliling dulu di kota. Ini sih lancar ya. Buat game seberat ini sih lancar jaya. Oke, kita keluar kota dulu. Kita buka misi harian dulu. Kita disuruh ke gedung ini. Ini bisa teman-teman lihat untuk FPS-nya harusnya di stabil ya Sobat Tekno. Cuman karena di iPhone itu nggak bisa nampilin FPS meter di layar, jadinya aku sendiri nggak tahu ini berada di kisaran berapa FPS-nya. Kemungkinan sih kalau grafisnya kayak tadi tuh di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Karena masih smooth banget. Oke, di sini kita disuruh bersihkan patung The Seven. Kita langsung teleport aja. Oh, nggak bisa, harus keluar gedung dulu, baru bisa teleport. Oke, kita bakalan keluar dari kota. Harusnya sih lebih lancar di luar kota ya, karena
nggak terlalu banyak ada orang di luar kota. Oke, di sini kita suruh bersihkan patung The Seven. Di sini kalian harus pakai karakter yang angin. Nah, itu ada musuh. Kita lawan dulu. Ini grafisnya mantap ya teman-teman. FPS-nya juga masih lancar, nggak ada frame drop, belum ada. Kalau suhu sih, kurasa masih adem, nggak ada panas di belakang HP-nya. Ini masih adem banget. Oke, sekarang kita balik ke kota. Oke, yang aku temu di sini saat kita teleport tuh lebih cepat ketimbang aku pakai di Poco M4. Mungkin loadingnya lebih cepetan di iPhone ini ya Sobat Iqno. Oke, kita masuk ke gedungnya. Dan ini udah mulai lag, udah mulai patah-patah dikit. Kemungkinan karena suhunya udah mulai naik, jadinya framenya jatuh dikit ya Sobat Iqno. Aduh, udah frame, udah drop nih framenya. Kalau di Poco F4 kemarin sih sejam aja dilibas main game Genshin Impact di settingan rata kanan. Walaupun FPS-nya stabilnya di 40-an, cuman nggak ada frame yang drop seperti sekarang ini. Oke, kita coba mainin lagi. Apakah FPS-nya masih drop? Aku rasa sih nggak selancar di awal-awal ya. Ini udah agak drop FPS-nya, bisa teman-teman lihat sendiri, agak patah-patah. Nggak selancar yang sebelumnya. Oke, kita ke tengah kota dulu. Nah, ini udah patah-patah nih. Padahal kita mainnya baru 5 menit. Mungkin settingan yang tertinggi di 60 fps HP ini kurang cocok ya teman-teman. Ini sih kayaknya karena panasnya. Karena aku ngerasain udah agak anget di bagian belakang HP-nya. Oke, kita cari misi lain di luar kota. Dan kita mau hadapin musuh. Nah, ini loadingnya cepet banget teman-teman. Kalau pakai Poco F4, loadingnya lumayan agak lambat dikit, nggak secepat di iPhone ini. Tapi untuk FPS-nya jauh lebih stabil di Poco F4. Nah, ini udah mulai patah-patah, padahal ini udah di luar kota. Nah, kita bakalan ngadepin musuh. Apakah FPS-nya masih drop? Aku rasa ini FPS-nya sih di 30-an ya teman-teman. Udah drop nih. Nah, udah drop. Nah, bisa kalian lihat sendiri pas aku geser-geser kamera itu udah agak patah-patah framenya. Oke, udah jalan 7 menit. Kita coba lanjut ke misi harian yang lain. Oke, ini tempatnya masih di Mondstadt.
Oke, di sini kita disuruh ngancurin menara Hillcard. Yap, IPS-nya kurang nyaman ya teman-teman. Ini drop sih. Dropnya emang nggak terlalu parah, cuman lama ngedropnya. Nggak sepersekian detik. Kalau ini udah hampir drop terus pas ngelawan musuh. Nah, nih bisa teman-teman lihat udah drop FPS-nya ini kemungkinan nih kisaran di 30-an. Udah agak patah-patah. Padahal baru main game ini kurang dari 10 menit. Ini kemungkinan penyebabnya ada di suhu ya teman-teman, karena di bagian sini tuh udah mulai hangat. Oke, 9 menit. Nah, kita coba ke sini. Nah, waduh ini sih parah ya dropnya. Nggak sebentar. Padahal musuhnya dikit loh. Dan ini lokasinya ada di luar, bukan di dalam kota. Oke, oke lancar lagi. Nah, patah-patah lagi. Aduh, patah-patahnya sih lama nih ya. Nggak cuman sebentar. Nih, udah kurang nyaman kalau buat dimainin lama-lama nih HP. Oke, kita lanjutin dulu. Nanti kita bakalan rubah settingannya di default atau kita turunin satu level di level yang tinggi, bukan tertinggi. Oh, bukan level ya, tapi grafis teman-teman. Kini udah 10 menit, kita lihat untuk baterainya. Aduh, harus keluar dulu. Baterainya di 93. Dan untuk suhu di depan udah 40. 40 ya teman-teman. Di depan udah 40, sedangkan di bagian bodi belakang ini 42. 42,9. 43, 44 ya. 44 dari nemu 44,1. Berada di pojok atas ini. Ini yang paling tertinggi. Oke. Sekarang kita lanjut ke gamenya dan kita mau rubah untuk settingan grafisnya di yang tinggi aja, tapi FPS-nya tetap kita setting di 60. Apakah bakal ada perubahan? Oke, ini udah mulai lancar. Nah, ini sih belum ada FPS yang ngedrop ya teman-teman. Masih lancar dipakai. Kita nyari musuh lagi. Oke, kita teleport dulu. Oke, ini lokasinya di tempat yang beres. Oke, FPS masih normal ya teman-teman. Masih lancar. Kita coba beberapa menit dulu ya, 10 menit dulu pakai settingan ini, apakah bakalan lancar atau nanti bakalan ngedrop lagi setelah beberapa menit. Ini sih masih normal ya, masih lancar ya, nggak ada drop. Oke, FPS-nya aman.
Kalau tadi di settingan tertinggi ini udah lag parah, tapi sekarang sih aman ya. Nah, udah mulai drop, tapi cuman sebentar doang. Nah, balik lagi ngedrop lagi. Nah, ini udah ngedrop nih teman-teman. Udah mulai patah-patah. Ini udah pasti penyebabnya karena suhu ya teman-teman. Suhunya udah naik di kisaran 44 tadi. Dan ini udah parah banget FPS-nya ngedrop. Udah nggak lancar buat dimainin game nih. Oke, kita baru jalan 4 menit dengan settingan di tertinggi 60 fps. Dan ini udah patah-patah. Udah nggak enak buat main game. Kita coba rubah lagi grafisnya di settingan yang lebih rendah. Oke, untuk grafisnya kita setting di menengah dan FPS-nya kita setting di 60. Nah, ini balik lancar lagi. Kita mau nyari settingan terbaik buat mainin game ini. Oke, kita mau ngelawan musuh ini dulu ya, teman-teman. Kita coba apakah FPS-nya ngedrop lagi. Nah, ini biasanya musuh yang heal kita matiin dulu ini. Aduh, salah. FPS-nya agak ngedrop dikit sih, teman-teman. Cuman nggak parah separah yang tadi. Aduh. Aduh, kita kabur aja. Kayaknya nggak kuat nih. Pakai angin nggak kuat. Kita teleport aja ke Inazuma. Oke, ini udah jalan 16 menit ya teman-teman. Nah, FPS-nya udah normal, udah mulai normal. Semoga aja aman, nggak ngedrop lagi. Ini game memang grafisnya mantep banget teman-teman. Nggak salah kalau nggak semua HP bisa mainin ini dengan lancar. Walaupun itu HP kelas flagship. Ini FPS-nya udah mulai drop, cuman nggak terlalu parah ya teman-teman. Masih ya lumayan enak buat dipakai main game. Aduh, aduh. Kita kabur dulu teman-teman, kayaknya kalah kita di sini. Oke, kita cari musuh yang lebih gampang dulu. Kita cari di Mondstadt aja.
kalau sekarang sih FPS-nya masih normal ya, mungkin karena nggak bertarung, jadinya FPS-nya masih lancar. Oke, kita coba terus. Kalau sekarang sih FPS-nya nggak separah settingan di highest tadi. Agak ngedrop sih, cuman nggak lama ngedropnya. Tapi masih ada frame yang ngedrop. Oke, kita bakal ngelawan musuh. Apakah FPS-nya masih ngedrop? Ini sih masih aman ya teman-teman buat FPS-nya. Walaupun agak ngedrop dikit, cuman nggak terlalu parah. Waduh. Oke, FPS-nya drop sedikit cuman nggak lama. Yap. Ini kita udah main pas 20 menit. Kita cek baterainya ya teman-teman. Kita cek baterainya ada di berapa? Oke, baterainya 89%. Untuk suhu di depan kita cek dulu. Oke, di depan 39 ya, 40 teman-teman. 41. Oke, 41 paling panas. Dan kita coba lihat di bagian belakangnya berapa. Tadi 44 paling panas. Oh ya, masih di 44 ya teman-teman. 45 naik 1 derajat. Ya, 45 paling panas. Tapi untuk FPS-nya sih masih stabil nih ya teman-teman. Masih stabil. Nggak separah yang tadi. Ini masih enak buat main game. Cuman suhunya udah naik di 45-an. Jadi pas dipegang di tangan kiri tuh terasa agak panas. Oke, kita ngelawan musuh lagi di bawah sini. Apakah FPS-nya bakalan stabil atau bakalan ngedrop lagi? Oke, aman. Ini FPS-nya masih aman. Nggak ada drop. Oke, ini goyang-goyangin masih aman ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka main game Genshin Impact, kalau misalkan darah dari karakter yang kalian bawa udah habis, kalian bisa teleport ke patung The Seven ya teman-teman, biar darahnya di heal lagi. Kalau kalian nggak mau item yang buat nambah darah itu habis. Oke, sini kita mau lawan lagi musuh-musuhnya.
FPS masih normal teman-teman, masih lancar. Belum ada drop sih dari tadi. Oke. Oke, ini masih aman ya teman-teman. Hmm. Oke, ini FPS masih aman teman-teman. FPS-nya masih aman. Nggak ada drop. Oke, untuk pindah, untuk swipe-swipe layar juga masih lancar. Oke, ini sih udah jauh banget lebih lancar ketimbang tadi settingannya di highest 60 fps. Kita coba cari musuh lagi buat ngetes apakah bakalan ngedrop atau enggak. Oke, aman ya teman-teman. Ini aman sih. Ini sih aman-aman ya. Sambil keliling-keliling dulu buat ngetes apakah ada FPS yang ngedrop. Sejauh ini masih aman. Ini kita udah jalan di 25 menit. Coba kita cari lagi satu buat ngelawan musuhnya. Oke. Aduh, ini FPS-nya udah mulai ngedrop teman-teman. FPS-nya udah ada yang ngedrop dikit. Oke. Tapi masih enak buat main game. Nggak separah tadi ya teman-teman. Nggak separah tadi pas kita pakai settingan di highest 60 fps. Ini ada ngedrop, cuman nggak terlalu parah. Oke, FPS-nya masih ngedrop sedikit. Nggak semulus yang tadi. Nah ini sih udah lama nih ngedrop nih, nggak balik-balik lagi. Ini grafisnya di menengah 60 fps. Cuman tadi agak ngedrop dan masih
Agak ngedrop sih ini teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, nggak semulus yang tadi. Nah, ini dah. Pergeseran kameranya nggak mulus, agak patah-patah. Oke, di sini coba kita setting di grafis defaultnya ya teman-teman. Di tinggi, tapi FPS-nya itu di 30. Walaupun FPS-nya 30, tapi kalau stabil itu bakalan lebih enak ketimbang FPS-nya kita setting 60 tapi sering drop teman-teman. Ini FPS-nya sih masih agak patah-patah. Mungkin karena suhunya belum turun. Kalau dipakein kipas harusnya sih performanya lebih stabil ya teman-teman. Ini kayaknya performanya ngedrop gara-gara kebentur dari suhunya yang naik. Oke, di sini kita mau coba ngelawan musuh lagi. Oke, ini FPS-nya di 30-an teman-teman. Kayaknya ini lancar ya. Ini lancar, nggak ngedrop, nggak patah-patah. Oke, kita udah mainnya 31 menit. Kita cek dulu baterainya sisa berapa. Baterainya di 85% ya teman-teman. Dan untuk suhu kita cek di bagian depan dulu. Oke, ini turun 1%. Oh enggak, ini masih di 40-an. Suhu di depan, coba kita cek di belakang apakah turun karena settingannya kita udah turunin grafisnya jadi menengah. Nah, ini turun nih teman-teman. Tadi paling tinggi di 45 derajat, sekarang 43, turun 2 derajat Celcius. Nah, kita coba lagi mainin beberapa menit lagi. Oke, buat teman-teman yang mainin game ini di iPhone 12 Pro Max, mungkin kalian bisa setting di defaultnya ya teman-teman biar nyaman main gamenya. Ini di defaultnya itu di settingan tinggi, bukan yang tertinggi, tapi dengan FPS di 30 FPS. Dan ini aku rasa sih lancar, nggak ngedrop kayak tadi kita mainin di settingan highest 60. Dan suhunya juga lebih rendah ya teman-teman, ketimbang kita setting di highest. Oke, ini adalah settingan terbaik ya teman-teman. Aku lihat nggak ada frame yang ngedrop parah. Ini masih normal, masih lancar. Kita mau ke domain, kita ngelawan musuh dulu. Kita cek di sini.
untuk FPS-nya bakalan ngedrop apa enggak? Karena di sini lumayan banyak musuhnya ya teman-teman. Oke, kita solo. Sini aku mau ganti karakter dulu. Yap. Waduh, kita mulai. Nah, dari loadingnya ini emang lebih kenceng ketimbang aku pakai Poco M4 main game ini teman-teman. Ini lebih kenceng buat loading masuk ke domain ataupun ke teleport di tempat lain. Nah, di sini kita bakalan ngecek apakah ngedrop framenya atau enggak. Karena kita udah pakai settingan yang default. Harusnya sih aman ya di sini teman-teman. Aduh, oke FPS-nya aman teman-teman. Nggak ada yang drop. Bentar, ini mau tak heal dulu. Habis darahnya nih. Oke, kita lawan lagi. Oke, kabur dulu itu sangat berbahaya. Waduh. Nah, udah mulai hilang shieldnya. Sekarang kita serang lagi. Oke, ini framenya aman ya teman-teman. Nggak ngedrop. Dan mainin gamenya juga lumayan lancar. Jadi teman-teman yang pakai iPhone bisa coba settingan di defaultnya dulu. Kemungkinan hasilnya bakal sama seperti ini, jadi lebih stabil ya teman-teman. Untuk FPS-nya nggak ngedrop dan suhunya juga lebih adem ketimbang kita settingan di highest 60 fps. Oke, coba kita keluar domain lagi. Kita lihat sambil keliling-keliling apakah FPS-nya masih aman. Nah, ini sih masih aman teman-teman. Nggak patah-patah kayak tadi. Ini aman. Oke, di sini kita udah mainin 36 menit. Kita tunggu sampai 40 menit, baru kita cek lagi untuk suhunya berapa ya teman-teman. Ini adalah settingan default dari game ini. Kita coba keliling-keliling sebentar, nyari item-item mungkin yang bisa kita cari. Soalnya item-item di sini itu penting banget buat upgrade karakter teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi bosen, kalian bisa buka Genshin sambil jalan-jalan kayak gini. Kalau ada item kalian bisa ambil dan itu bakalan penting nanti ke depannya. Karena pas kita mau upgrade karakter ataupun upgrade senjata itu kita butuh artefak ataupun kita butuh item. Dan ini kayak gini kita butuh buat masak. Nah, ini sih FPS-nya stabil teman-teman. Nah, udah mulai enak buat main gamenya nih. Jadi kesimpulan yang aku dapat di sini untuk main game Genshin Impact itu bisa teman-teman, bisa lancar juga. Tapi settingannya kita setting di yang 30 fps
Dan untuk grafisnya juga di default ya teman-teman, di settingan tertinggi, atau mungkin bisa teman-teman turunin di settingan menengah. Itu gambarnya masih bagus kok teman-teman, masih bagus gambarnya. Nah, lancar jaya. Nah, ini udah enak, enak banget buat main game nih. Suhunya juga mulai adem teman-teman, nggak sepanas tadi. Nanti kita cek lagi suhunya di 40 menit. Kita coba cari musuh-musuh lagi. Siapa tahu ada musuh di sini, kita coba lawan. Coba kita teleport di sini dulu. Nah, kita mau ngelawan musuh lagi di sana. Ini bisa kita ambil. Oke, kita lawan dulu musuhnya ini. FPS-nya stabil teman-teman. Nggak ngedrop. Ini enak, enak banget buat main. Nah, walaupun musuhnya banyak datang, FPS-nya masih terjaga. Walaupun aku nggak tahu ini FPS-nya berapa karena di iPhone tuh nggak ada FPS meter kayak di Xiaomi kemarin ya teman-teman. Tapi aku rasa ini stabil di 20-an, 25 sampai 30 fps. Karena kita settingan di 30 fps. Tapi ini stabil ya teman. Enak banget buat dimainin game. Ketimbang kita paksain tadi di settingan highest 60 itu mainnya patah-patah. Oke, ini ada item kita ambil. Oke, kita udah main 41 menit. Untuk baterai coba kita cek di 81%. Dan suhu kita cek lagi. Untuk bagian depan layar. Ini udah mulai adem ya teman-teman di 39. 39 ya paling tinggi tadi. Sebelumnya di 40-an lebih. Sekarang kita cek di bagian belakang ya. Nah, ini udah adem. Udah adem di 41 derajat. Yang sebelumnya sampai 45. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau main game Genshin Impact secara nyaman dan lama, itu aku saranin kalian pakai settingan grafis di default, yaitu di tinggi dan FPS-nya di 30 fps. Kalian bakalan nyaman buat mainin game ini lama-lama. Dan suhu juga nggak terlalu panas ya teman-teman. FPS juga stabil walaupun di 30 fps, tapi karena FPS-nya stabil jadinya kita bakalan nyaman buat mainin game ini. Oke, mungkin sekian dulu review dari main game Genshin Impact di iPhone 12 Pro Max ini. Nanti bakalan aku tes lagi buat mainin game lain. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman agar nggak ketinggalan video-video lain dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tekno.